Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki televisi LED merek Polytron, tipenya PLD sekian ya. Nanti akan saya coba tulis kalau kelihatan. Dan untuk kerusakannya di sini tuh mati total. Dan kata yang punya itu dulu sempat masih menyala ya lampu indikatornya, dan sekarang sudah mati total ya, tidak ada penampakannya. Untuk di sini kedengaran untuk trafo SMP nya itu ada suara nging ya, kayak suara ada beban yang short. Jadi nanti kita akan coba bongkar saja dan kita cek apa penyebabnya. Dan saya akan coba bongkar terlebih dahulu. Nah, untuk membongkar lebih baik kita beri dasar atau bantalan ya, menggunakan styrofoam bekas atau apa ya, terserah, yang penting itu untuk menjaga agar LCD-nya itu tidak pecah atau tergores. Nah, sudah terbuka. Kita buka pelan-pelan, siapa tahu ada kabel yang tersangkut ya. Kita harus hati-hati. Nah, ini untuk bagian penampakan mesinnya. Ini untuk power supply. Kalau dilihat secara fisik, kelihatannya untuk elko-nya tidak ada yang kembung ya. Biasanya itu ada yang kembung, dan bisa menyebabkan mati total juga bisa sebenarnya kalau untuk elko kembung. Dan sebelumnya akan saya coba hidupkan lagi dan akan coba saya ukur tegangannya, karena tegangan itu sangat penting ya. Untuk menggunakan alat ukurnya bebas ya, mau menggunakan yang digital ataupun yang analog itu terserah, yang penting kalian itu bisa menggunakannya. Kita akan fokus pada blok ini, blok power supply yang untuk menyuplai tegangan ke mainboard dan juga ke T-con, dan juga untuk menyuplai lampu backlightnya. Kita pastikan dulu untuk tegangan di elko besar yang ada di blok primer. Kita cek dulu ya tegangannya, kayaknya sih ada, soalnya trafo SMP nya pun juga sudah ada bunyi ya. Nah, itu ya terukur sekitar 258. Untuk blok primer sudah ada tegangan. Kita cek sekarang untuk bagian sekundernya, tapi tidak terekam ya saat pengecekan. Tapi itu bisa dilihat ya, tegangan 12 voltnya itu berdenyut dan naik turun. Ini saya ukur di pin 12 voltnya ya, itu ya, tegangannya itu nggak stabil dan naik turunnya itu kayak gitu. Kalau diukur pakai multitester analog itu jarumnya itu goyang-goyang ya, sangat kelihatan kalau pakai multitester yang analog atau yang jarum. Oke, saya akan lepas dulu untuk power supply. Nah, setelah terlepas langsung saya pindah ke meja biar lebih mudah. Perhatikan ya untuk yang pemula saat memperbaiki power supply. Di sini tuh ada bagian blok primer dan sekunder. Blok primer itu ditandai dengan di PCB, di sini itu biasanya ada garis putih, tapi di sini itu tidak ada garisnya.
Tapi yang penting itu yang jadi patokan itu adalah optocouplерnya yang memisahkan antara primer dan sekundernya. Jadi hati-hati ya, untuk blok primer itu tegangannya tinggi. Sekarang saya akan coba hidupkan lagi untuk power supply-nya, dihidupkan tanpa mainboard-nya, dan coba diukur untuk tegangan sekundernya. Kita cek di 5 voltnya ya, 5 voltnya drop, dan coba untuk 12 voltnya tentu tidak keluar ya, karena tegangan 12 volt akan keluar itu ketika ada perintah hidup dari mainboard. Jadi otomatis tidak akan keluar. Dan ini untuk MOSFET bagian backlight juga tidak akan keluar tegangan karena belum ada perintah on. Dan kita matikan, lalu kita cek lagi di elko sekundernya, maksudnya elko primernya. Kita pastikan tegangannya sudah hilang dulu. Bisa juga disortkan seperti ini jika tegangannya itu rendah, supaya kita aman ya saat memperbaiki. Dan langkah selanjutnya saya akan coba ukur bagian elko-elkonya di sini ya, menggunakan alat pengukur kapasitas elko. Kita cek semua elko satu persatu. Kadang-kadang elko itu kelihatan bagus juga, nilai kapasitasnya sudah turun itu juga sering ya, jadi tidak tentu kapasitasnya yang turun, elko-nya itu kembung, itu tidak jadi patokan ya. Yang terpenting kita itu adalah mengukurnya. Nah, di sini ada satu elko yang sudah turun nilai kapasitasnya. Elko ini coba akan saya lihat. Ini elko untuk lampu backlightnya ya, atau lampu PL-nya. Ya benar. Setelah ditemukan elko yang sudah turun nilai kapasitasnya, kita akan coba ukur MOSFET-nya. Ya, MOSFET-nya ternyata short. Jadi mengukur MOSFET itu kita menggunakan mode dioda kalau menggunakan avometer yang digital seperti ini. Dan karena MOSFET-nya diukur itu short, kita harus pastikan ini yang short itu MOSFET-nya atau di rangkaian PCB-nya. Jadi kita harus pastikan dengan cara melepas MOSFET-nya terlebih dahulu, pisahkan dari rangkaiannya. Dan untuk melepasnya bisa menggunakan blower ataupun solder seperti ini. Cuman kalau menggunakan solder kita harus sabar ya, karena lumayan susah. Makanya di sini saya berikan flux supaya panasnya bisa lebih cepat merata. Kita panaskan di tiap-tiap kakinya secara bergantian seperti ini, sambil didorong dengan obeng ataupun pinset. Jadi MOSFET ini adalah berguna untuk menyuplai lampu backlightnya ya. Nah, ini MOSFET-nya sudah terlepas. Kita harus pastikan lagi MOSFET-nya atau bagian PCB-nya. Kita akan coba ukur anoda katodanya. Ya, untuk anoda katodanya ini short. Untuk maksudnya bukan anoda katoda ya, drain dan source-nya. Dan untuk yang di PCB-nya ini aman, tidak ada yang short.
Dan sekarang akan saya coba pasang MOSFET-nya yang baru. Ini tipenya kalau nggak salah D444 ya, saya lupa. Dan untuk memasangnya kembali, tambahkan flux lagi supaya lebih cepat saja panasnya. Bebas ya kalau mau pakai flux atau enggak, itu juga tidak diwajibkan. Ini hanya untuk membantu proses penyolderan saja. Tambahkan sedikit timah pada MOSFET yang baru. Lalu kita coba pasang lagi seperti ini. Diusahakan itu untuk kaki-kaki yang ada di MOSFET itu presisi ya. Ya kalau nggak presisi juga nggak masalah, yang penting itu jalurnya itu tidak ada yang menempel ke jalur yang lain. Jadi disesuaikan saja sesuai jalurnya. Untuk solderan di pin drainnya itu atau pin yang tebal itu banyakin timahnya ya, karena itu juga bisa berfungsi sebagai pendingin juga atau heatsink ya. Makanya di sini dari pabriknya dibuat lebar karena bisa difungsikan sebagai pendingin juga. Dan lalu kita solder bagian gate dan source-nya. Oke, MOSFET-nya sudah terpasang dan kita tunggu sebentar supaya lebih dingin lagi. Dan langsung saya akan pasang ke TV-nya lagi ya. Apakah berhasil ya, nanti kita coba lihat saja. Ini TV-nya ya. Pasangkan semua kabel-kabelnya ya, kabel yang ke mainboard dan juga kabel yang ke lampu backlightnya. Oke, saatnya kita akan coba untuk menghidupkan. Kita colokkan lagi. Alhamdulillah ya, bisa menyala untuk LED indikatornya. Coba dihidupkan ya, power on. Oke. Kalau Polytron seperti itu ya ciri khasnya. Dan alhamdulillah lampu backlightnya sudah menyala. Oke, jadi permasalahannya itu di MOSFET ya, yang mungkin terlalu lama untuk menyalakan televisinya. Jadinya MOSFET-nya itu panas yang berlebih, akibatnya lama-lama dia akan short. Dan coba sekarang kita ukur untuk tegangan 12 voltnya apakah sudah ada ataukah sudah berdenyut, maksudnya masih berdenyut. Harusnya sih sudah stabil. Di sini saya matikan dulu televisinya untuk membalikan papan PCB-nya ya, supaya aman, dan hidupkan ulang dan coba diukur lagi. Untuk pengukuran untuk kabel hitam bisa ditempelkan di bodi saja seperti ini. Kita akan cek tegangan 12 volt ya, sudah ada 11,4 ya, masih tergolong normal, dan 5 voltnya juga ada ya. Jadi seperti itu ya cara memperbaikinya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.